Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain film requestan Basmers yang cukup bikin isi perut kalian berputar-putar. Judulnya Hitsuchi to Okami no Koito Satsujin yang rilis tahun 2019 lalu nih men. Dan buat Basmers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. .3.14 でいいんじゃんってなったらしい。Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kamar kos yang berantakan, gelap, amis, yang berisi seorang cowok lusuh, kumel, namun lumayan ganteng, tapi udah nggak punya harapan hidup lagi. Karena saking putus asanya, nih cowok sampai berniat buat ngakhirin hidupnya itu di dalam kos-kosan, men. Namun siapa sangka, usaha itu gagal dan malah meninggalkan sebuah lubang di dinding kamarnya. Lubang kemantapan. Lubang itu telah membuat cahaya dari kamar sebelah menerobos masuk ke kamar kosnya yang gelap hingga perlahan membuatnya untuk bangkit. Dan dari lubang itulah dia melihat seorang dede gemes cantik imut kawaii dan kayak artis Jepang gitu. Dia pun seketika terpana oleh kecantikan si dede gemes kamar sebelah sampai-sampai dia pun lupa sama niatnya buat menuju ke alam baka. Dan semenjak hari itu, tanpa sadar, seluruh waktunya cuma dipakai buat ngintipin si dedek gemes kamar sebelah, men. Ya makan, minum, boker, bahkan ngintip pun dia juga sambil ngintip. Loh ya, bingung kan? Sampai begitu tahu kalau persediaan makan minum di kamarnya habis, baru deh terpaksa dia keluar. Namun, karena masih aja pingin usaha, nih kampret masih nyoba ngintip kamar sebelah lewat pintu nih, men. Tapi apesnya, tabiat buruknya itu ketahuan seorang dedek gemes berkacamata yang lagi ngebawain makanan buat kakaknya yang tinggal di lantai bawah. Oni-chan? Nah, abis manggil-manggil tapi kakaknya nggak keluar, si dedek berkacamata akhirnya nyantolin tuh makanan di pintu kamar, terus cabut. Tanpa mikir panjang, nih cowok kampret malah ngambil tuh makanan, men. Dan begitu lagi lahap makan, eng, kekep deh. Namun siapa sangka si dedek sebelah santuy-santuy aja dan malah ngajak kenalan. Dari sinilah diketahui kalau si dedek gemes menawan hati ini bernama Miyaichi. Sedangkan cowok kampret yang hidup enggan mati gagal ini bernama Kurosu. Karena kebetulan lagi masak, Dik Miyaichi pun ngajak Kurosu buat makan bareng di kamarnya. Ya jelas langsung mau lah Kurosunya. Di kamar Miyaichi, Kurosu ngelihat sebuah kartu mahasiswa yang berarti tebakan Kurosu selama ngintip bener. Kalau ternyata Dik Miyaichi ini seorang mahasiswi. Nah, pas dia memperhatikan rak buku dan menemukan lubang kenikmatan yang biasa dia pakai buat ngintip, tiba-tiba kirain. Oke, makan bareng nih ceritanya. Dan gak tahu karena terenyuh atau mau buang-buang makanan, Dik Miyaichi lah kok nawarin Kurosu buat makan bareng lagi besok kalau Kurosu mau. Ya tentu aja, hati Kurosu pun bahagia sekali. Udah tiap hari ngintip, dikasih makan lagi. Tobat. Pokoknya semenjak hari itu hidup Kurosu berubah, men. Dari yang awalnya hopeless, kini jadi penuh dengan keceriaan. Tiada hari tanpa ngintip. Sekalipun lagi sikat gigi, ngintip jalan terus. Bahkan Kurosu makin sering makan bareng di kamar Miyaichi. Tapi lama-lama dia mulai ngerasa gak enak nih sama Miyaichi. Soalnya dia sadar dirinya yang seorang pengangguran cuman bakal jadi beban buat Dik Miyaichi kalau dia terus-terusan numpang makan. Tapi Miyaichi ternyata gak mikirin itu, men. Karena yang terpenting bagi Miyaichi itu mereka bisa berhubungan dengan baik. Apalagi dia seneng banget kalau ngeliat Kurosu yang makan masakannya itu kayak mesin sedot tinja.
切れるほどつながれたらよくない？ Waktu pun berlalu, Kurosu mulai ritual ngintipnya. Cuman, kali ini Kurosu ngeliat Dek Miyaichi masuk kamar sama seorang pria, men. Padahal, malam itu di luar lagi hujan lebat. Kurosu jadi mikir, apa jangan-jangan tuh cowok pacar Dek Miyaichi? Sampai kemudian, hal mengejutkan terjadi. Waduh, manis sih manis, tapi miris. Ngeliat itu, Kurosu nggak mau percaya gitu aja, men. Dia sedang sibuk sendiri mencerna apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, di luar kamar, segerombolan orang berpakaian hitam sedang menuju kamar Miyaichi. Sampai nggak lama, Kurosu mendengar seseorang lagi ngetuk-ngetuk pintu kamarnya. Dan begitu dibuka, akhirnya, kali ini mereka makan bareng di kamar Kurosu yang gelap, amis jijai, dan penuh noda sperma. Ngeliat Dek Miyaichi yang makan dengan santuy, Kurosu pun mulai lega karena bisa dipastikan kalau dia tadi cuma salah lihat. Dan mereka pun ngobrol hahihi kayak biasanya. ご飯食べてるのは自分が今正常かどうか確かめるためだよ。要はバランスなんだよ、クロス君。 Hai. Kelar makan, Kurosu nonton live lagi nih ceritanya. Dan karena ngedengar kalau Miyaichi lagi ngobrol sama seseorang, Kurosu yang kepo pun nyoba ngintip dari pintu. Alhasil, besok paginya, pas Kurosu mau nyuci, dia ketemu tuh sama Dek Miyaichi yang mau berangkat kuliah. Diajakin dinner bareng lagi deh sama Dek Miyaichi. Tentu aja, si kampret Kurosu mah iya-iya aja. Malah kesenangan kayaknya dapat gratisan melulu. Nah, pas lagi kusyuk nyuci, Kurosu mendadak keinget apa yang dia lihat kemarin. Tapi lagi-lagi, Kurosu positif thinking. Soalnya, mana mungkin Dede Imut yang gemesin, baik hati, dan tidak sombong kayak Dek Miyaichi bisa berbuat sekeji itu. Akhirnya, dengan semangat 45, Kurosu nyiapin meja dan lilin biar nuansa candlelight dinner ala-ala resto. Tapi pas dia iseng buat ngintip kamar Dek Miyaichi, lah kok dia ngeliat Dek Miyaichi masuk kamar bareng cowok lagi, men. Bahkan, Dek Miyaichi pakai jas hujan transparan yang sama kayak kemarin. Barulah, kali ini Kurosu mau nggak mau harus percaya kalau dia nggak salah lihat. Si dedek gemes menawan hati ini emang dengan santuinya menikmati hilangnya nyawa tuh cowok cuma pakai cutter. Seketika terjadilah hal yang sangat membagongkan. Nah, di hadapan Dek Miyaichi yang biasa-biasa aja, Kurosu langsung ngaku dengan sendirinya kalau sebelumnya dia udah ngeliat Dek Miyaichi ngabisin orang di kamarnya. Tentu aja, Miyaichi langsung keheranan. Udah tahu kalau Dek Miyaichi ini tukang jagal, lah kok Kurosu masih mau aja makan bareng sama dia. Gerakas lagi makannya. Dijelasin deh tuh sama si Madesu, kalau sebelumnya dia udah kehilangan harapan hidup dan berniat buat ngakhirin hidupnya di dalam kamar pengapnya. Tapi karena gagal dan malah bisa ngintip Dek Miyaichi dari lubang itu, dia langsung jatuh hati pada pandangan pertama dan mengurungkan niat buat mokat. Bahkan misalnya dia kabur pun, dia nggak tahu gimana caranya bisa ngelanjutin hidupnya. Ngeliat si cowok Madesu di depannya berlutut pasrah, lah kok Dek Miyaichi malah nganggep Kurosu ini cowok yang menarik, men. Dan sesaat sebelum mengeksekusi Kurosu, Dek Miyaichi mulai menanyakan apa yang ada dalam pikiran Kurosu saat ini ketika ajal sudah di depan matanya. Laku hal berikutnya di luar akal sehat kalian, men, permen. この瞬間のクロス君の気持ちを聞かせて。宮市さん付き合いたい. Wadidaw, sungguh cara nembak yang gak biasa. Indosiar butuh nih cerita sinetron yang beginian. Biar gak ke pasar naik elang mulu. クロス君、私を覗いて。 Oke, mereka pun kini fix resmi jadian. Cie. Dan begitu Miyaichi melihat sendiri lubang yang ada di kamar cowok Madesunya, bukannya marah, dia malah gak mau Kurosu nambal tuh lubang biar kesannya seperti satu kamar gitu.
Soalnya kan sekarang mereka udah jadian. Bahaya nih, bukan muhrim keles. Tapi yang jelas, semenjak jadian sama Miyaichi, jiwa Kurosu mulai lebih bersemangat lagi nih men. Dia kini bertekad buat segera nyari kerja, biar hidupnya nggak numpang mulu sama ceweknya. Hingga akhirnya, Kurosu pun diterima kerja sebagai penjaga minimarket. Kurosu juga kelihatan cukup rajin bekerja, meskipun sebenarnya peluang bolos kerja di minimarket itu bisa banget. Dan dari hari ke hari, hubungannya sama Dek Miyaichi pun cukup lancar men. Dan fakta menariknya, ternyata si kampret Kurosu ini adalah pacar pertama Dek Miyaichi. Padahal dia adalah sosok cewek idola di kampusnya. Ya tapi yang namanya jodoh juga gimana ya. Lagian satu-satunya cowok yang tahu latar belakangnya dan bisa nerima dia ya emang cuman Kurosu. Makanya dia mau pacaran. Tapi walau bagaimanapun, meski udah punya pacar, Miyaichi tetap gak bisa ngehentiin kebiasaannya buat ngebantai orang. Bahkan pas lagi kencan pun, Miyaichi ngabisin orang di depan mata Kurosu. Lagi, dan lagi. Udah kayak main lato-lato aja nih Dedek Gemes, happy banget ngebantainya. Namun faktanya, Miyaichi punya peraturan sendiri dalam ngilangin nyawa orang men. Dimana targetnya itu hanyalah orang-orang yang pernah melakukan kejahatan. Tapi yang bikin Kurosu heran bukan kepalang, gak ada satupun berita yang muncul dari setiap korban yang dihabisin Dek Miyaichi. Singkat cerita, pas lagi kerja, Kurosu gak sengaja ketemu lagi tuh sama si Dedek Gemes berkacamata kemarin. Dan ini Dedek Gemes bernama Haruko men. Nah, karena sebelumnya Kurosu pernah ngambil makanan buat kakaknya, dia akhirnya ngasih gorengan gratis buat Dek Haruko, ya buat nebus kesalahan gitu kali men. Terus sepulang kerja, si kampret mulai ngintip ceweknya tuh. Tapi Dek Miyaichi lagi keluar dan baru pulang entar jam 10 malam. Ditungguin deh tuh. Sampai pas tepat jam 10 malam, Dek Miyaichi beneran udah balik ke kamarnya. Namun Kurosu seketika syok begitu ngeliat ceweknya lagi nyekap seorang cowok yang ternyata adalah Kawasaki, kakak dari Dek Haruko yang merupakan tetangga mereka juga. Hingga kemudian terjadilah sebuah mahligai rumah tangga tapi belum ijab kabul. Miyaichi-san, dame! そんな大きな声出さないでよ。ちゃんと覗いてて。 Namun dari sinilah Kurosu akhirnya tahu kenapa para korban gak terlacak dan kamar Miyaichi selalu bersih dari jejak penjagalan. Ternyata ada suatu organisasi yang bertugas membersihkan tubuh korban dan juga TKP dengan imbalan mereka bebas ngambil bagian tubuh dari para korban. Wah, mau jual kutil deh kayaknya. Mumpung ada kesempatan, Kurosu ngeberaniin diri buat nanya ketua organisasi itu yang bernama Reina tentang alasan Miyaichi ngabisin Kawasaki. Tanpa banyak ngebuang ludah, Reina pun langsung ngajak Kurosu masuk ke kamar Kawasaki dan menemukan sebuah fakta mencengangkan men. Oke, setelah peristiwa malam itu, Kurosu mengurung diri nih men. Dia mencoba menghindari Miyaichi karena gak mau ngeliat ceweknya itu ngabisin nyawa orang lagi. Tentu aja, sang kekasih hati pun sempat bingung sama sikap Kurosu yang mulai berubah. Dia bahkan sampai nekat nerobos kamar Kurosu lewat jendela hingga lagi-lagi terjadi mahligai rumah tetangga di sana. はっきり聞いてます。川崎さんには同情なんかしません。ただ見たくなかったです。 Gak lama dari kejadian itu, Kurosu gak sengaja ketemu Dek Haruko yang lagi nyari kakaknya nih ceritanya. Dan karena tahu kalau Kawasaki udah meninggoy, dia cuman bisa diem aja tuh pas ditanyain Dek Haruko. Sampai tiba-tiba... 宮市さん、とにかく川崎さんに会ったら連絡するよ言っとくからね。 Besoknya, Haruko lagi-lagi ngajakin Kurosu buat ketemuan nih men. Rencananya dia mau minta tolong Kurosu buat minjem kunci kamar Kawasaki dari pemilik kosan. Awalnya Kurosu khawatir kalau Haruko tahu apa yang ada di dalam kamar kakaknya. Tapi ternyata kamarnya udah bersih dan ada sebuah tiket yang nunjukin kalau Kawasaki lagi traveling ke Thailand.
Tentu aja semua itu adalah ulah Reina biar nggak muncul kecurigaan. Bulan pun menunjukkan sinarnya. Saat itu Kurosu nggak sengaja ngeliat ceweknya lagi jalan bareng cowok yang punya tato lebah di tangannya. Kepo dong akhirnya. Tapi bukannya ngasih tahu siapa tuh cowok, lah kok Dek Miyaichi malah balik nanya men. ていうかクロス君はさ、舌足らずに必死になっちゃって、あの子幼稚園でベロの成長終わってんじゃない？ Cie, cemburu cie, ihir. Lompat ke sebuah bar. Suatu sindikat pengedar narkoboy lagi punya urusan khusus nih sama Miyaichi. Jadi Miyaichi bisa berurusan sama mereka gara-gara tempo hari dia udah ngabisin salah satu anggota geng mereka. Masih inget kan nama salah satu korban Dek Miyaichi yang punya tato lebah? Nah, inti dari segala inti si ketua geng ngajak Miyaichi ke sana buat ngajak Miyaichi kerja sama gitu. Soalnya dia tahu kalau Miyaichi punya koneksi buat ngurusin semua tubuh tak bernyawa korban-korbannya. Tapi ya jelas ditolak tuh sama Dek Miyaichi. Cuman Dek Miyaichi mendadak tertegun gara-gara mereka ngancem bakal ngebunuh Kurosu kalau Miyaichi nolak kerja sama itu men. 隣人さらっちゃうよ。クロス Jadi ya karena ngerasa khawatir, Dek Miyaichi akhirnya nunggu Kurosu sampai pulang kerja, terus pulang bareng deh kayak kelakuan ABG labil. Sampai pas udah nyampe kosan, lah kok Dek Haruko udah nungguin tuh. Mau nggak mau, cinta segitiga pun tak terhindari. 今バンコクにいるってこれが家に届いてて、いきなり海外一人旅とか危機感になる。春子ちゃん Usut punya usut, ternyata semua ini adalah ulah Miyaichi yang masukin obat tidur ke dalam minuman Haruko agar bisa dia bunuh men. Tapi Kurosu yang gak mau Miyaichi ngebunuh lagi langsung ngehentiin dengan segala wejangan-wejangan sok bijaknya men. 僕は宮市さんに捕まってほしくないんです。だったらクロス君が殺して。 Beberapa waktu kemudian, Haruko yang udah siuman langsung minta maaf karena sering ngerepotin Kurosu. Dan karena iba, Kurosu pun menawarkan diri buat nganter Dek Haruko sampai stasiun gitu. Tapi segala kebaikan Kurosu itu malah bikin Haruko makin jatuh tinja dan langsung ngeluapin isi hatinya ke tuh kampret. 私クロスさんのことが好きです。 Tahu gini nih Mama Cak Seto dulu tetap jadi cowok madesu aja deh. Enak bener jadi rebutan para dedek gemes. Ya walaupun yang satu psikopat sih. Namun sayangnya Kurosu belum sempat ngejawab. Lah kok Reina ujuk-ujuk muncul sama timnya yang tentu aja bikin Kurosu makin terkaget-kaget dong. Dan karena mikir yang enggak-enggak, Dek Haruko pun milih cabut dengan membawa rasa pahit men. Halah emangnya jamu. Ternyata kemunculan Reina kali ini sebenarnya buat ngeberesin mayat Haruko. Lah kok ternyata masih hidup. Dan fakta menariknya, kejadian kali ini adalah pertama kalinya Miyaichi nggak jadi ngebunuh orang. Dan tentu aja, semua ini akibat pengaruh Kurosu. Oleh karena itu, Reina pun sangat kecewa, terus ngingetin kalau serigala seperti Miyaichi nggak seharusnya berdampingan sama domba kayak Kurosu. 狼は狼としかつるまない。宮市を無駄に狂わせるな。 Gak lama, Haruko nyamperin Kurosu lagi buat balikin sapu tangan. Lagi-lagi, dia negesin kalau dia bener-bener serius suka sama Kurosu. Ya meskipun Haruko sebenarnya juga tahu kalau Kurosu masih pacaran sama Miyaichi. Nah, karena Kurosu ini bukan Nema atau Cak Seto yang gak bisa nolak kalau disodorin dedek gemes, Kurosu pun berharap agar Haruko gak salah paham dengan kebaikannya selama ini. Yang dia lakukan cuman karena khawatir. Lah kok Dek Haruko tetep ngeyel men. クロスさんのために自分を変えたりしない人。明日の8時この喫茶店で待ってます。 Sambil jalan, Kurosu mikirin lagi tuh kata-kata Haruko tadi. Sampai tiba-tiba muncul sebuah mobil dan langsung menyekap Kurosu men. Dan ternyata itu adalah ulah geng yang ngancem Miyaichi tadi. Di situ mereka ngancem kalau Kurosu nggak mau ngebujuk Miyaichi, mereka bakal ngelaporin ke polisi atas tuduhan membunuh rekan mereka. Tentu aja Kurosu yang nggak mau kekasih gemesnya membunuh lagi langsung nolak dong. Alhasil begitu udah pulang, Miyaichi curiga tuh pas ngeliat cowok madesunya.
Dia pun sadar kalau ini semua adalah perbuatan geng yang pernah mengancamnya. Marah, emosi, dendam, Miyaichi pun berniat membalas. Lah kok dihentiin tuh sama Kurosu. Dia lebih milih terbunuh daripada Miyaichi harus kembali menjadi seorang pembunuh. Alhasil, geger Geden pun tak terhindari, men. 私の何を見てた？僕は宮市さんが好きだ。壁の穴、もう塞いといて。 Waktu pun berlalu. Reina menemui Kurosu di tempat kerjanya buat ngasih tahu kalau Miyaichi bakal ngebunuh banyak orang dalam waktu sehari. Tapi Kurosu ngerasa kalau dia nggak bisa berbuat apa-apa, men. Dia mulai kembali menjadi Kurosu yang nggak punya harapan hidup kayak waktu itu. Sedangkan Dek Miyaichi yang biasanya ceria kini kelihatan murung. Bahkan Nema yang ngebaca skrip ikutan galau gara-gara mikirin Cak Seto, men. Sing sabar yo, Cak. Saat ini Kurosu mencoba ngintip Miyaichi yang habis ngebunuh orang. Tapi nggak kayak biasanya, men. Kali ini Miyaichi malah nangis. Kurosu pun menyadari sesuatu, terus langsung berlari dari kamarnya dan ngelihat tubuh-tubuh korban yang sedang dibereskan. Kemudian dia bergegas nelpon Haruko dan bilang kalau Miyaichi mungkin cuma main-main aja sama dia. Tapi walau bagaimanapun, dari awal Miyaichi emang gak butuh dia. Dialah yang sangat butuh Miyaichi. Tanpa berlama-lama, Kurosu segera nyamperin geng lebah yang dia kira adalah dalang di balik Miyaichi ngebunuh banyak orang hari itu. Dengan gagah berani, dia nyuruh mereka berhenti ngebunuh orang dan gak macem-macem lagi sama Dek Miyaichi. Hingga aksi heroik pun tak terhindari. Nah, pas pemimpinnya mau ngabisin Kurosu, lah kok listrik tiba-tiba padam, disusul dengan bom asap yang dilepaskan memenuhi ruangan. Tentu aja, semua itu adalah tindakan dari Miyaichi. Dan begitu ngeliat kondisi pacar tercinta, Dek Miyaichi pun terperangah, men. Namun, belum sempat bicara, dia menyadari kalau komplotan geng itu mulai bangkit dan mencoba menyerangnya. Dengan penuh tatapan dingin, Miyaichi yang memang seorang pembunuh profesional pun memamerkan kebolehannya. Setelah semua musuhnya tumbang, Dek Miyaichi lagi-lagi ngejelasin kalau dialah yang nentuin aturan dalam membunuh. Dia nggak mau ngebunuh karena dimintain tolong. Dan korban-korban yang tadi dilihat Kurosu di kamar Miyaichi adalah anggota dari geng itu. Dan yang bikin Kurosu jadi seneng banget pas Miyaichi ngaku kalau dia nggak ngerasa bahagia setelah ngebunuh. Jadi Kurosu mikir mungkin Miyaichi bakal segera pensiun dari dunia perbunuhan. Dan karena suasana udah mendukung banget ya kan, kejadian yang kalian tunggu-tunggu pun terjadi. Waduh, gini amat ya jadi pacar cewek psikopat. Mati nggak yo? Gelem aja dicorot ngono. Mah. Waktu pun berlalu dengan kenceng. Sambil bawa koper, Dek Miyaichi ngobrol sama Reina nih ceritanya. Dia kelihatan nyesel gitu karena abis ini Kurosu gak bakal ngintip dia lagi. Ya jelas gak pakai ngintip, wong mereka berdua bakal tinggal bareng. Miyaichi juga bilang kalau dia bakal berhenti jadi pembunuh walaupun suatu saat dia sendiri yang bakal ngebunuh Kurosu. Bukannya takut, Kurosu malah seneng kenikmatan tuh, men. Nah, mereka berdua pun akhirnya berjabat tangan sebagai tanda resmi berkenalan karena ternyata selama ini mereka belum tahu nama depan masing-masing, men. Dan begitu udah tahu nama masing-masing, tamat. Cinta bisa bikin orang jatuh tanpa gravitasi. Sedap. Keren gini kata-kata Nema.
Yaudahlah ya, tungguin alur cerita selanjutnya aja ya men, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.